Ya baik pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan baik selalu. Senang sekali saya Devi Ade bisa kembali hadir untuk menyapa Anda dalam program Dialog Khusus hari ini dengan tema spesial yang sudah kita siapkan, tentunya yang sangat Anda tunggu-tunggu untuk Anda nantikan selama 60 menit ke depan terkait dengan gempur rokok ilegal dan manfaatnya bagi masyarakat. Tentu terkait dengan gempur rokok ilegal ini khususnya bagi masyarakat ataupun warga Kota Kediri sudah tidak asing lagi dengan istilah gempur rokok ilegal. Karena sudah beberapa kali kita jumpai melalui beberapa sosialisasi, melalui sosial media, dan bahkan di beberapa platform media massa juga sudah menyebar terkait dengan gempur rokok ilegal. Namun di episode kali ini nanti akan kita kupas tuntas bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir bersama saya. Akan saya sapa terlebih dahulu untuk narasumber yang pertama, ini selaku tuan rumah dari gempur rokok ilegal. Ada Pak Sunaryo dari Kepala Bea Cukai Kediri. Pak Sunaryo, apa kabar? Baik, alhamdulillah Mbak Devi. Baik ya. Waalaikumsalam. Sepertinya dari Bea Cukai hektik sekali Pak kegiatannya ya Pak ya di akhir tahun ini ya. Didukung Ibu PJ Wali Kota yang luar biasa nih Bu. Luar biasa sekali. Dan narasumber berikutnya dari PJ Wali Kota Kediri ada Ibu Zanariah. Assalamualaikum Bu, kabarnya sehat baik? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mbak Devi. Alhamdulillah baik. Ibu Zanariah ini baru pertama kali ke Kota Kediri ya Bu ya? Seperti yang disampaikan beberapa waktu lalu. Waktu pelantikan. Kalau boleh disampaikan sedikit Bu, experience-nya ke Kota Kediri ini seperti apa? Ya, nggak kebayang masuk ke hutan belantara. Taunya kotanya itu nggak pernah datang ke Kota Kediri. Kalau Malang iya, kalau dinas kan Surabaya iya, tapi kalau Kota Kediri itu belum pernah. Jadi setelah pelantikan disambut hujan menuju ke Kota Kediri sore hari, langsung malam, besok paginya jalan ngelihat kotanya itu bersih, nyaman lah buat untuk tempat tinggal dan lain-lain. Hari berikutnya jalan lagi lihat Kota Kediri itu hijau, tapi memang ke depan saya pikir harus ditambah lagi ruang terbuka hijaunya. Tadi juga saya lihat sudah ada perhatian untuk lansia, nanti ada untuk ruang terbuka ramah lansia, ramah anak yang lebih banyak. Oke, luar biasa sekali. Jadi memang pertama kali datang disambut hujan yang berkah juga membawa keberkahan bagi Ibu PJ Wali Kota dan masyarakat ya, semoga ke depan. Baik pemirsa, seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa cukai rokok merupakan pungutan yang dipungut negara terhadap rokok dan produk tembakau lainnya, dan selama ini merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang cukup penting. Namun demikian, peredaran rokok ilegal yang masih tinggi sehingga berdampak terhadap menurunnya penerimaan negara sekaligus membahayakan kesehatan masyarakat. Nah, ini salah satu yang harus digarisbawahi bahwa cukai merupakan penerimaan negara. Tapi sebelum kita mengarah ke sana, mungkin kita kasih sedikit pemanasan di awal yang akan disampaikan langsung oleh Pak Sunaryo. Nih Pak, mungkin juga pemirsa masih ada yang belum paham sebenarnya cukai itu apa sih Pak Sunaryo? Nah, terima kasih Mbak Devi, Ibu Zanariah yang saya hormati. Cukai itu pungutan negara yang dikenakan atas barang-barang dengan klasifikasi tertentu. Jadi nggak semua barang. Yeah. Kalau pajak semua barang. Kalau cukai klasifikasi tertentu. Ada 4, 1 konsumsinya dikendalikan. Nah, jadi barang-barang yang memang harus dikendalikan karena efek konsumsinya itu bisa kena cukai. Kemudian yang kedua, peredarannya diawasi. Jadi nggak harus konsumsi, kalau peredaran butuh diawasi, ada instrumen fiskal yang bisa masuk untuk mengawasi. Itu cukai. Kemudian yang berikutnya berdampak ke masyarakat, lingkungan ya. Makanya ada istilah cukai, ada usulan cukai plastik dan disetujui tinggal diberlakukan itu karena dampak lingkungan. Dan ada satu lagi nih yang jarang dibahas. Konsumsinya perlu pengendalian dalam rangka keadilan dan keseimbangan. Saya stressing dalam rangka keadilan dan keseimbangan. Misalnya begini, kayak arloji itu kan. Ada yang harganya sampai dengan di atas 100 miliar, 1 miliar. Ya kan. Itu kan udah nggak adil tuh kan. Di satu sisi ada
masyarakat yang makan sehari-hari kurang, nggak bisa memenuhi lah. Siang lain ada masyarakat yang bahkan untuk beli sampai segitu banyak, itu boleh kena cukai. Kalau kita masih masuk PPNBM, padahal itu ranah cukai. Nah ini yang jarang kita eksplor. Atau yang misalnya kayak ya kalau di tempat lain ada di pariwisata ada tempat-tempat yang untuk kebugaran ya, itu bisa kena cukai. Ada bioskop di berbagai negara kena cukai. Jadi hal-hal yang berdampak ada ketidakseimbangan antara si kaya si miskin itu bisa kena cukai. Nah di Indonesia baru ada 3, hasil tembakau, kemudian etil alkohol dan minuman mengandung etil alkohol. Kalau yang sekarang lagi banyak itu di kalangan anak muda, vape itu, sigaret elektrik lah itu masuk kategori hasil tembakau. Nah itu baru 3 kita sebenarnya. Oke, baik. Jadi memang sebenarnya terkait dengan cukai ini banyak barang dan bahkan semua barang bisa dikenakan cukai ya Pak. Tapi karena memang di Indonesia cuma 3 dan kali ini kita fokus ke hasil tembakau atau rokok, jadi kita kupas aja terkait dengan rokok ilegal ini. Mungkin dari Pak Sunaryo juga bisa sedikit ngasih tahu ke kita Pak terkait dengan rokok ilegal itu maksudnya seperti apa Pak? Nah ini terima kasih nih, rokok ilegal dan saya kira semua masyarakat harus tahu karena ini kalau sampai kita tidak paham nanti kerugian buat negara 2. Pertama, tidak ada pungutan yang masuk ke negara ya. Yang kedua, konsumsi nggak terkendali. Nah rokok ilegal itu rokok yang tidak memenuhi peraturan. Di depan kita adalah contoh rokok ilegal ini. Terima kasih Ibu Zanaria nih dari teman-teman Kota Kediri udah luar biasa. Saya cek semua kategori rokok ilegal dan ternyata benar semua. Berarti penyuluhan dan koordinasi dengan teman-teman Kota Kediri berjalan baik dan pemahaman rokok ilegal juga sudah paham semua. Yang pertama jenisnya ya, itu rokok yang polos. Kalau di sini putihan Bu, rokok putihan. Rokok putihan namanya. Nah itu sama dengan polos, nggak pakai pita, ya. Itu ilegal. Yang kedua rokok yang salah peruntukan. Tadi saya tunjukkan, izin Bu. Ini seperti, nah ini rokok salah peruntukan. Karena Pak, pitanya panjang. Kalau rokok pita panjang, ya, itu biasanya untuk tarif yang tangan, sigaret tangan. Ya. Karena Pak, tarifnya rendah. Nah, tarif rendah dilekatkan ke rokok yang berfilter, ya. Nah, ini melanggar. Ada pelarian hak negara dari pelekatan pita ini. Ini ilegal, ya. Kemudian ada yang salah personalisasi. Kita mengetahui di pita cukai itu untuk yang golongan 2, golongan menengah itu ada identifikasi dalam bentuk singkatan. Nah kalau rokok misalnya untuk pita cukainya untuk pabrik A, itu di pitanya ada ini, ada identitasnya. Kemudian dipakai pita cukai itu untuk pabrik B, itu melanggar hukum. Karena bisa jadi tarifnya beda. Nah itu nggak boleh itu. Kemudian ada rokok yang pita palsu. Nah tadi kami sampaikan ke Ibu PJ Wali Kota, Bu Zanaria, itu pita cukai itu ada fiturnya yang bisa diidentifikasi. Dari kertasnya, dari hologramnya, dari cetaknya. Kalau kertasnya, kalau Bapak Ibu nanti misalnya adalah dikletek pita cukai, disenter dari UV, begitu tidak berpendar itu asli. Tapi kalau berpendar seperti kertas HPS itu palsu. Kemudian kalau ini di hologramnya dimiringkan sekian derajat kiri kanan, itu ada simbol Kemenkeu, simbol Kementerian Keuangan ya, ada simbol bea cukai ya kan. Dan di pita cukai itu ada identitas. Ini barang kena cukai bayarnya berapa? Ada harganya, ada tarifnya, ada nama pabriknya, ada tahunnya, ya. Jadi yang seperti ini yang harus kita paham dan insya Allah awal tahun ini baik kami akan koordinasi dengan Pemkot untuk bisa menyelenggarakan pita cukai yang asli kayak apa. Jadi di awal tahun seperti itu. Oke, itu baik. Yang Iya, oke. Nanti berarti ini terkait dengan
pita cukai. Berarti dikategorikan ada dua ya Pak, untuk sigaret kretek mesin dan sigaret kretek tangan itu memang berbeda ya? Beda. Oke, nanti kita bahas Pak. Ya, nanti kita bahas, tapi sebelumnya ya saya akan ke Bu Zanaria terlebih dahulu. Tadi sudah sedikit disampaikan terkait dengan gempur rokok ilegal. Tentu peran serta dari pemerintah Kota Kediri ini sangat penting. Nah, sejauh ini Ibu Zanaria, apa saja peran dari pemerintah Kota Kediri dalam memerangi rokok ilegal? Terima kasih. Jadi pemerintah Kota Kediri berperan aktif dalam memerangi peredaran rokok ilegal ini. Pemerintah Kota Kediri menghimpun dan menyediakan data toko atau warung yang menjual rokok. Peran berikutnya adalah mensosialisasikan regulasi tentang rokok tanpa pita cukai yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai, sekaligus mengampanyekan gempur rokok ilegal melalui berbagai event. Selain itu, pemerintah Kota Kediri juga berperan sebagai fasilitator antara Bea Cukai dengan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan peredaran rokok ilegal tersebut. Jadi memang perannya ini sangat penting dan krusial di sini ya, karena memang pemerintah Kota Kediri sendiri juga selama ini berhubungan dengan masyarakat, bukan hanya Bea Cukai saja. Jadi memang tentu butuh kolaborasi yang sangat penting untuk baik dari pemerintah ataupun dari Bea Cukai Kediri. Pemirsa, kami akan segera kembali hadir untuk Anda sesaat lagi usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam dialog khusus hari ini.